Ya pemirsa, dan kini sudah bersama dengan kami pengamat Timur Tengah Bapak Nurholis. Selamat malam Pak Nur, bagaimana kabarnya Pak? Ya, selamat malam, alhamdulillah baik. Baik ya. Pak Nurholis, kita lihat kondisi di Gaza saat ini, bagaimana tanggapan Bapak? Apakah tadi sempat dikatakan oleh relawan Mercy pada hari ini dibandingkan kemarin memang serangannya tidak seintens kemarin? Apakah ini memang ada perubahan atau seperti apa Bapak melihatnya? Ya, intens atau tidak relatif ya, tapi yang jelas Israel semakin menggila pasca gencatan senjata. Dia makin menegaskan keinginan mereka untuk menghancurkan Hamas, namun yang dilakukan adalah justru menghancurkan Gaza. Dan saat ini jumlah korban yang gugur itu sudah lebih dari 17.500 jiwa yang sudah gugur. Ada lebih dari 46.000 jiwa yang luka-luka, 70% diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Belum lagi ditambah jumlah warga yang belum bisa ditemukan. Dan saat ini Israel semakin tidak peduli karena yang mereka pedulikan adalah sebenarnya menghancurkan Gaza. Mereka gagal untuk menghancurkan Hamas dan sebenarnya di lapangan mereka sebenarnya boleh dikata kalah ya. Koran Yediot Haronot, sebuah koran terkemuka di Israel, menyebutkan bahwa jumlah korban dari tentara Israel itu mencapai, yang luka-luka itu mencapai 5.000 sejak perang 7 Oktober kemarin. Jadi ini menunjukkan bahwa, dan ada ratusan tank maupun peralatan tempur, kendaraan tempur Israel yang hancur di Gaza, dihancurkan oleh pasukan Hamas. Dan ada ratusan perwira yang tewas dan luka-luka. Sistem kemiliteran Israel itu satu tank itu dijaga oleh 3 perwira. Biasanya kalau negara lain atau militer lain di Timur Tengah itu menggunakan satu tank itu 1 perwira. Tapi kalau Israel itu sampai 3 perwira dalam satu tank, dan ada ratusan tank yang berhasil dihancurkan oleh Brigade Izzuddin Al-Qassam dan juga Brigade Al-Quds, dan itu divideokan. Ini menunjukkan bahwa memang Israel semakin terdesak. Mereka kalah perang sebenarnya di dalam pertempuran militer melawan Hamas dan Brigade Al-Quds. Mereka sebenarnya kalah. Ya, namun yang menjadi masalah adalah makin panjang perang, makin banyak jumlah korban sipil yang tewas, dan juga bangunan di Gaza semakin hancur. Itu dia yang kita harapkan, gencatan senjata ini semakin terus bisa dilakukan begitu Pak. Dan kita akan memperbarui bagaimana kondisi terkini di jalur Gaza. Kita akan melihat dari media internasional Al Jazeera yang akan dibantu untuk diterjemahkan oleh Pak Nur. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, kita kembali terhubung dengan stasiun televisi Al Jazeera. Dilaporkan bahwa saat ini warga Gaza tinggal di permukiman yang padat, sangat padat, dan mereka sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan, di mana saat ini mereka kelaparan dan kesulitan mendapatkan pangan. Sementara juga saat ini ada kesulitan untuk mendapatkan makanan, itu dipengaruhi oleh adanya gencatan, adanya serangan Israel sehingga menghalangi bantuan kemanusiaan. Ya, sementara itu dilaporkan Israel terus melancarkan serangan bahkan ke kamp pengungsian, dan juga kali ini adalah laporan dari kamp Jabalia yang ada di utara Gaza. Ini situasi di kamp Jabalia sangat memprihatinkan. Selama 2 hari terakhir ini, ya, serangan Israel tidak berhenti, terus menerus. Israel melancarkan serangan baik udara maupun serangan artileri dan pasukan darat. Ya, tampak asap membumbung di kawasan pemukiman yang mengakibatkan jatuhnya korban, ratusan luka-luka, dan juga puluhan lainnya tewas. Ini suasana di sebuah bangunan di dekat sekolahan. Tampak api membumbung dan mereka dikepung oleh tentara Israel. Kebakaran terus terjadi dan ada ketakutan warga yang berada di kawasan ini. Ini adalah sekolah Abu Hussein,
di mana para sniper Israel, penjajah Zionis Israel terus ya bertebaran. Mereka mengancam warga yang mencoba mendekat ke kawasan yang menjadi target serangan dari Israel. Sementara itu, ya kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan pemukiman, di mana sebagian warga masih mencoba bertahan dalam kepungan Israel. Mereka, ya ini merupakan tempat yang disebut dengan Camp Jabalia, yang sebelumnya, sebelum terjadi peperangan antara pejuang Palestina dan Israel pada 7 Oktober, merupakan tempat yang dihuni oleh para pengungsi di jalur Gaza, khususnya bagian utara. Dilaporkan di kawasan ini cuma satu klinik tersedia yang mencoba mengobati atau membantu warga yang luka-luka dengan kemampuan yang seadanya. Sementara jumlah korban yang luka sangat banyak. Belum lagi warga Gaza yang sekarat. Ya, sementara tenaga medis yang tersedia sangat minim dan juga obat-obatan sangat sedikit. Dan situasi yang kehancuran yang ada di kawasan Camp Jabalia ini membuat ambulans sulit untuk bergerak, memberikan pertolongan maupun mengevakuasi korban yang luka maupun gugur. Sementara itu, ya sebagian besar warga Camp Jabalia ini juga mengungsi. Sebagiannya mereka mengungsi ke kawasan camp atau kompleks rumah sakit Ashifa, yang merupakan rumah sakit tertua dan terbesar di jalur Gaza, yang kita ketahui terus juga menjadi sasaran dari serangan Israel. Ya, dan pertempuran masih terus terjadi di kawasan utara dan barat bagian dari Camp Jabalia ini. Ya, di mana pertempuran darat terjadi antara pasukan penjajah Zionis Israel melawan pejuang Palestina. Ya, ini adalah gambaran dari situasi yang ada di kawasan utara Gaza. إن مراكز الإيواء محاصرة بالقنابل الحارقة والدخانية مشيرا إلى أن مئات الأشخاص ماتوا بسبب استنشاق. Kita akan lanjutkan. Kita jeda terlebih dahulu. Untuk itu tetaplah bersama kami di Breaking News TV One usai jeda berikut.